Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhfala adini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai syarat barang yang diperjualbelikan. Ada dua syarat barang yang diperjualbelikan, gitu ya. Yang pertama adalah masalah hak kepemilikan. Dan hak wewenang. Yang kedua adalah masalahnya utuhnya kepemilikan. Ya. Jadi hak kepemilikan dan hak wewenang itu tidak selalu beriringan. Orang yang memiliki sesuatu bisa jadi dia tidak berwenang untuk mengelola barang tersebut. Contohnya orang gila. Dia bisa memiliki tapi dia nggak punya wewenang. Anak kecil, dia bisa memiliki tapi dia nggak punya wewenang. Atau orang yang tidak waras, orang yang memang hajru. Jadi ada nanti dalam Islam orang-orang tertentu yang dianggap tidak memiliki kelayakan, memiliki masalah dalam harta, itu bisa dicopot wewenangnya untuk mengelola hartanya. Misalnya kayak orang yang mungkin banyak hutang tapi nggak bisa mengelola. Nah, itu bisa diajukan ke pengadilan untuk dicabut haknya wewenang terhadap harta. Ya. Jadi yang namanya kepemilikan dan wewenang itu tidak selalu beriringan. Secara umum orang yang memiliki itu pasti punya wewenang. Gitu ya. Tapi tidak selalu, ada kondisi-kondisi tertentu orang yang memiliki itu tidak memiliki wewenang. Nah, apa yang disebut hak wewenang? Hak wewenang itu adalah kebolehan yang ditetapkan oleh Allah terhadap orang yang tidak memiliki barang, tapi kemudian dia punya hak seperti pemilik barang, gitu ya. Jadi ada bahasanya hak wewenang asli. Hak wewenang asli kan berarti pemilik, dia pemilik asli, punya wewenang asli. Ada hak wewenang yang dia dapat karena perwakilan, ya, bisa didapat karena perwakilan, ya, wakalah atau amanah, gitu ya. Jadi dikuasakan itu juga bisa, ya. Ya. Katanya suaranya hilang. Cek, coba dihidupkan. Cek, hah? Gak ada. Cek, oh. Cek, oke, cek, oke ya. Ya, maaf, ada gangguan teknis. Oke ya, jadi yang namanya hak wewenang itu bisa didapatkan dari wakalah atau amanah. Jadi ada orang yang dia tidak memiliki barang, tapi kemudian ada orang menitipkan. Nah, ini yang kita sebut amanah. Ada orang yang punya barang kemudian mewakilkan, saya minta tolong dong untuk jualkan, itu namanya wakalah. Itu diperbolehkan. Jadi yang namanya barang yang diperjualbelikan itu harus jelas status kepemilikan dan status wewenangnya. Boleh kita bertransaksi dengan orang yang tidak memiliki barang tapi dia punya wewenang. Boleh. Contohnya pegawai toko. Dia bukan pemilik barang tapi dia punya wewenang. Gitu ya. Itu diperbolehkan. Nah, yang kedua adalah masalah utuhnya kepemilikan.
Apa yang disebut utuhnya kepemilikan? Yang disebut utuhnya kepemilikan adalah barang tersebut memang sudah dimiliki utuh. Bukan barang yang masih dalam proses transaksi, bukan barang yang dimiliki oleh beberapa orang, bukan barang yang kemudian nggak bisa dimiliki. Gitu ya. Misalnya contohnya, saya baru mau beli handphone. Handphone belum selesai, saya belum jelas transaksinya, kemudian saya jual. Nah, ini yang belum utuh, ya, yang disebut belum utuh kepemilikannya. Atau misalnya saya dulu beli motor patungan dengan adik, ya, tanpa sepengetahuan adik saya, motor itu saya jual. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kepemilikan saya pada barang tersebut tidak utuh. Atau mungkin yang paling umum terjadi adalah barang warisan, benda warisan. Ya. Warisan kan jarang ya, hanya dimiliki oleh satu orang. Pasti kemungkinan besarnya lebih dari satu orang. Nah, ini maka ketika kita melihat benda yang diwariskan warisan, maka kepemilikannya ketika mau ditransaksikan harus semua bagian itu menyetujui. Nggak boleh ada pemilik yang kemudian tidak setuju. Maka ini kepemilikannya jadi tidak utuh. Nah, kepemilikan utuh inilah yang kemudian juga menjadi syarat barang. Dua hal ini ketika dilakukan, ya, maka disebut transaksinya itu sebagai transaksi yang nafid. Ya. Apa maksudnya nafid? Transaksi yang nafid itu ada transaksi yang sah, yang berlaku. Transaksinya selesai utuh, gitu ya. Ya, transaksinya selesai utuh. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang kurang, baik dari syarat, ya, yang sudah ada, ya, kalau rukun jelas, kalau rukunnya kurang itu ya nggak terjadi transaksi, gitu ya. Ada penjual, ada barang, ada ijab kabul, nggak ada pembeli, nggak jadi transaksi. Ada penjual, ada pembeli, nggak ada barang, nggak jadi transaksi, gitu ya. Nah, maka ketika syarat ada yang kurang, ya, maka disebut sebagai mauquf. Disebut sebagai mauquf. Jadi transaksi yang syaratnya itu menyebabkan transaksinya rusak, ya, syarat-syaratnya ada yang hilang, maka disebut sebagai mauquf. Ya, transaksinya tertahan. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ini sudah dianggap batal. Ada yang kemudian membolehkan ini dianggap ditunda. Ya, ditunda sampai syarat-syaratnya bisa dipenuhi. Nah, maka di sini bisa dilihat kalau memang memungkinkan syarat-syarat yang cacat tadi, syarat-syarat yang kurang tadi itu bisa dipenuhi, ya silakan dipenuhi. Tapi kalau nggak memungkinkan kan ya otomatis batal. Contohnya misalnya ada rumah warisan dimiliki oleh 4 orang yang dapat jatah waris, baru 3 ternyata yang setuju. Nah, ini gimana transaksi? Ya belum selesai, transaksinya gantung. Nah, bahasa kita gitu ya, transaksi gantung. Gimana menyelesaikannya? Yang satu orang ini dihubungi, harus jelas. Kalau oke, transaksi jalan. Tapi kalau enggak, maka transaksinya itu ya dianggap batal. Baik dia tidak setuju ataupun tidak bisa dihubungi, maka transaksinya tidak bisa berjalan. Maka transaksi tersebut statusnya disebut sebagai mauquf, terputus, terpotong. Gitu ya, sehingga nggak bisa dilanjutkan. Nah, dalam kitab fikih ada bahasan yang agak lucu ya. Ada yang disebut transaksi, ya, disebut ini sebagai fuduli. Nah, itu ya, transaksi fuduli. Ya. Apa transaksi fuduli? Ini kalau dalam kitab fikihnya adalah transaksi orang yang kurang kerjaan. Kenapa disebut transaksi orang yang kurang kerjaan? Karena transaksi fuduli adalah transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak punya hak. Lihat ada motor, ya, tiba-tiba dia nawarin, itu ada motor, mau dibeli nggak? Ya, itu transaksi fuduli, seperti itu. Itu ya. Jadi yang namanya transaksi itu ada model seperti itu dan itu sudah dibahas dalam fikih. Jadi bukan zaman sekarang aja orang jual barang yang bukan miliknya. Orang jual barang yang dia tidak punya hak. Itu bukan zaman sekarang. Zaman dulu juga ada. Makanya sampai dibahas. Nah, bagaimana kita menghadapi
apa namanya, transaksi fuduli ini transaksi ya. Bagaimana statusnya? Maka statusnya dikembalikan lagi kepada pemilik asalnya. Ya. Dikembalikan kepada pemilik asalnya. Ya. Ini mesti dicek. Oh, ternyata ketahuan bukan dia pemiliknya, maka dikembalikan pemilik asalnya. Pemilik asalnya gimana nih? Jadi mau dijual atau enggak? Ya, intinya adalah transaksi fuduli, transaksi itu nggak berlaku. Kembali lagi kepada si pemilik. Ketika itu dijalankan, maka transaksinya juga tidak sah. Transaksinya gantung sampai ada kejelasan. Kenapa? Karena ini ada transaksi sepihak yang dilakukan. Kalau itu benar-benar tidak diketahui, nggak ketahuan, tanpa izin dan lain-lain, itu nanti masuknya kan bisa penipuan. Gitu ya. Kita banyak sekarang yang seperti ini. Ya. Yang lebih repot lagi adalah ketika transaksi fuduli ini dilakukan oleh orang yang mentransaksikan barang tempat dia kerja. Jual barang kantor, jual aset kantor. Banyak kan ya? Ya, kita masukkan ini, itu ya memang secara umum fuduli kita masukkan, tapi kalau yang seperti itu nanti sudah ke arah kepada korupsi. Kenapa? Karena barangnya sendiri itu dia ngambil tanpa izin. Gitu ya. Nanti masuknya ke korupsi. Jadi ada transaksi fuduli, transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, transaksi oleh orang iseng, ya kurang kerjaan. Nah ini yang seperti ini. Ya, ini tidak sah. Nah, yang berikutnya adalah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil. Nah, itu bagaimana? Nah, ada yang kan ini menjadi kebimbangan. Kenapa? Jangan-jangan anak kecil masuknya fuduli? Enggak, gitu ya, enggak. Anak kecil itu para ulama memberikan syarat untuk memudahkan adalah mumayyiz. Ya, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia bisa membedakan. Ngerti gitu ya, tahu ya, lihat uang tahu. Kayaknya anak sekarang udah jago kalau itu ya. Bisa bedain ya. Nilai uang, harga barang dia paham. Nah, itu sudah masuknya mumayyiz. Hanya kemudian para ulama untuk menjaga, maka transaksi oleh anak yang mumayyiz hanya dibatasi untuk barang-barang yang memang nilainya dianggap kecil, kedua tidak ada tawar-menawar, gitu ya, itu boleh dilakukan. Tapi kalau barangnya besar, nilainya besar, ada tawar-menawar, maka itu para ulama memberikan syaratnya adalah akil balik. Gitu ya. Contoh misalnya tiba-tiba datang anak kelas 4 SD ke dealer motor, Pak saya mau beli motor gitu. Ya. Nah yang seperti ini nggak boleh gitu ya. Maka syaratnya adalah akil balik. Nah yang seperti ini yang memang kemudian menjadi penting bagi kita untuk menjaga gitu ya, untuk menjaga agar barang yang diperjualbelikan itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, sehingga transaksinya transaksi nafis ya. Dan dari sisi keterikatan kepemilikan itu juga bukan fuduli dan memang ketika itu dilakukan oleh anak kecil, maka anak kecilnya termasuk anak kecil yang minimal mumayyiz ya. Nah, syarat mumayyiz ini memang macam-macam ya, tapi paling enggak anak-anak itu sudah ngerti, sudah paham ya. Sehingga dia bisa membedakan mata uang, bisa tahu mana yang mau dibeli, barangnya berapa, ngerti harga, paling enggak tahu hitung-hitungan dasar, gitu ya, tahu hitung-hitungan dasar, gitu. Sehingga transaksinya nanti insya Allah bisa dianggap sebagai transaksi yang sah. Meskipun ada ulama-ulama yang lebih hati-hati untuk anak kecil, maka ketika mau transaksi harus izin dari walinya. Itu untuk kehati-hatian gitu ya. Nah ini adalah syarat barang yang diperjualbelikan itu ya. Masih sanggup lanjut materinya atau kita tanya jawab dulu?
Oke, ini mungkin sambil dicatat dulu. Karena kita akan masuk ke syarat lainnya, itu ya, syarat lainnya. Mungkin bisa tolong difoto dulu nih. Saya mau hapus. Agak tengah nih, nggak apa-apa. Oke ya. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini bab kita sudah masuk ke bab ya bagian ya yang lain. Ini kita masuknya adalah syarat sah transaksi. Oke, ya. Nah, ini sudah yang kemarin, yang tadi untuk barang itu insya Allah sudah selesai. Nah, kita sekarang masuk syarat sah transaksi. Jadi syarat sah transaksi sendiri kita bisa membaginya ya. Ada yang namanya syarat umum. Ada yang namanya syarat khusus. Ya. Nah, ini kita akan bahas yang syarat umum dulu. Syarat umum transaksi, ya. Ini bisa kemudian oleh para ulama dibagi menjadi 6 bagian. Apa saja itu ya? Jadi yang pertama adalah terhindar dari ketidakjelasan. Mudah-mudahan terbaca tulisannya. Ya. Yang kedua adalah terhindar dari pemaksaan. Yang ketiga, terhindar dari pembatasan waktu. Yang keempat, terhindar dari resiko atau spekulasi. Yang kelima, terhindar dari kerugian. Yang keenam, terhindar dari syarat yang membatalkan. Oke, ini ada 6 syarat umum. Ya. Jadi ini adalah 6 syarat umum yang mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah transaksi. Gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini memang 6 hal ini kita akan bahas lebih detail satu persatu, gitu ya. Nah, jadi yang namanya syarat umum itu ada 6. Yang pertama kita sudah bahas ya. Jadi ada yang namanya terhindar dari ketidakjelasan. Yang kedua, terhindar dari pemaksaan yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Terhindar dari pembatasan waktu. Namanya transaksi itu, jual beli itu kan selesai gitu ya, bukan jual beli dengan syarat. Kan namanya jual beli itu sudah penyerahan hak milik, bukan diberikan waktu. Itu nanti masuknya akadnya jadi akad yang sewa. Terhindar dari resiko atau spekulasi. Makanya jual beli dengan spekulasi, dengan resiko, jual beli dengan gambling ya bahasa kita ya, itu juga nggak boleh. Terhindar dari kerugian, ini juga harus
perhatikan dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena kerugian nanti akan membuat transaksinya bermasalah, akan menghilangkan juga keriduan. Yang terakhir adalah terhindar dari syarat yang membatalkan. Jadi jual beli itu tidak boleh dalam akadnya, dalam transaksinya ditambahkan syarat-syarat yang kemudian syarat tersebut menyebabkan jual belinya malah jadi batal. Gitu ya. Kita bahas satu dulu, ini cukup panjang. Ya. Jadi ketika kita bicara transaksi yang harus terhindar dari ketidakjelasan adalah ketidakjelasan yang memang tidak bisa dikompromikan, ketidakjelasan yang tidak mungkin diselesaikan. Ya. Jadi ketidakjelasan yang kemudian membatalkan syarat, ya, membatalkan syarat jual beli, merusak syarat jual beli adalah ketidakjelasan yang tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Artinya yang namanya jual beli itu tidak harus benar-benar detail. Ya, enggak sampai terperinci sekali. Saya mau jual beras saya ada 1167 butir, masing-masing panjangnya itu 2,75 mm. Enggak seperti itu gitu ya, enggak seperti itu. Itu bukan minta kejelasan kalau itu ya, tapi minta masalah. Ya, jadi ketidakjelasan yang tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Misalnya ketidakjelasan, makanya di sini nanti ada 4 hal. Nah, ini akhir pembagiannya banyak lagi nih. Ya, jadi runutannya ini kita baru bahas syarat umum. Syarat umum ada 6. Syarat nomor 1 itu ada 4 macam ketidakjelasannya. Ya, jadi ini cabang. Ya. Nah, jadi ketika kita bicara ketidakjelasan dalam transaksi, ini ada 4 ketidakjelasan. Ya. Yang pertama adalah ketidakjelasan barang. Ya. Baik dari sisi jenisnya, macamnya, atau jumlahnya. Ya, nah ini yang pertama. Jadi ketidakjelasan yang tidak memungkinkan dikompromikan adalah ketidakjelasan mengenai barang. Baik dari sisi jenis, sisi macamnya, maupun dari sisi jumlahnya. Ya. Ketika macamnya sudah nggak cocok, jenisnya sudah nggak cocok, jumlahnya sudah nggak cocok, kan nggak mungkin dikompromikan. Ya. Tapi kalau memang di situ bendanya masih bisa dikompromikan, contoh, ya, kita jual motor, gitu ya, kita jual motor. Motornya gimana? Kondisinya bagus, baik, terawat. Tapi kemudian di situ mungkin ada baret atau ada yang retak lampunya, itu kan cacat-cacat yang masih bisa, ketidakjelasan barang yang masih bisa dikompromikan kategorinya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya rodanya hilang 1, nah, itu sudah nggak bisa dikompromikan kan, yang seperti itu ya, nggak bisa dikompromikan. Jadi jenis barang, macamnya barang, jumlahnya barang ya, ketika itu memang ada perbedaan, ada ketidaksinkronan, ada ketidakjelasan gitu ya, yang itu tidak bisa dikompromikan, ketidakjelasan itu nyata, maka itu termasuk yang membatalkan jual beli. Yang kedua adalah ketidakjelasan harga. Nah, sehingga yang namanya jual beli, harga yang ditransaksikan itu harus jelas. Terutama untuk transaksi yang di situ ada tawar-menawar. Nah, kalau transaksi dengan harga net, harga pas, harga fix, insya Allah yang namanya ketidakjelasan harga bisa jauh dihindari.
Tapi kan nggak selalu kita jualan itu harganya tetap. Ada kita jual beli untuk barang yang harganya itu tidak ada proses tawar menawar. Nah, proses tawar menawar ini harus jelas harga yang disepakati berapa. Ya. Saya dulu pernah punya pengalaman. Ini unik ya dulu ya. Jadi sempat di kampung saya itu ada yang transaksi rumah. Ya, di rumah di kampung. Ya. Yang penjualnya menawarkan dengan harga, seingat saya waktu itu 16 juta. Yang pembelinya ya itu menawar dengan harga 14 juta. Entah bagaimana ya, itu keduanya kemudian tiba-tiba deal. Itu tiba-tiba deal dan ternyata harganya nggak disepakati. Itu setelah ditunggu pembayaran kok cuma 14 juta. Kan sudah saya tawar 14 juta. Saya nggak kasih, tapi kan nggak. Wah, akhirnya jadi terjadi keributan. Nah, yang seperti ini bagaimana penanganannya? Yang seperti ini, maka ketika ada ketidakjelasan masalah harga, batal. Kalau mau berlanjut, akadkan ulang. Nah, gitu ya. Negosiasi ulang, silahkan. Tapi ketika harga itu tidak jelas, maka itu batal. Nah, tapi bagaimana kalau si penjual itu menerima? Ya, nggak ada masalah kan gitu ya. Berarti dia menerima harga tersebut. Meskipun mungkin awalnya berharap lebih tinggi. Tapi ya daripada nggak laku. Gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Yang pasti adalah ketidakjelasan harga ketika itu tidak bisa dikompromikan. Ya, tidak bisa diselesaikan. Tidak ada entah ngambil nilai tengah, entah penjualnya ngalah, entah pembelinya ngalah, maka itu kemudian batal. Gitu ya. Jadi ketidakjelasan kedua adalah ketidakjelasan mengenai harga. Ya. Yang ketiga adalah ketidakjelasan waktu khiyar. Ya, waktu khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu proses tawar-menawar, proses negosiasi. Ya. Jadi proses negosiasi itu harus jelas waktunya. Ya, kita masih negosiasi, ya, itu maka selama negosiasi itu belum diputuskan oleh salah satu pihak, oh ya sudah saya nggak jadi. Oh kalau harga segini saya nggak jual, sudah gitu ya. Kalau belum diputuskan oleh salah satu pihak, maka sebenarnya tidak pada tempatnya itu ditawarkan kepada yang lain. Selesaikan dulu negosiasinya, selesaikan dulu khiyarnya, dan khiyar juga harus jelas. Saya minta waktu ya, saya mau mikir-mikir dulu. Berapa lama? Ya nanti aja gitu ya. Nah itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi yang namanya minta waktu untuk memikirkan, untuk negosiasi, untuk, nah biasanya kadang-kadang ya ini mohon maaf ya, bapak-bapak ini kadang, entar ya saya tanya istri dulu. Kadang-kadang begitu ya. Tapi kemudian nggak jelas ya, minta waktunya berapa lama. Nah yang seperti ini juga dianggap tidak selesai. Dianggap syarat sahnya itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan. Ini mau diputuskan kapan? Ya. Akhirnya kan transaksinya gantung. Nah, transaksi gantung ini yang sebenarnya jadi masalah. Ya, lebih baik sudah diputuskan jadi atau tidak jadi. Atau kalau memang keputusannya ditunda, jelas mau ditunda sampai kapan? Boleh nggak saya mutusin di tahun depan? Kelewatan namanya gitu ya. Kelewatan. Nah, yang keempat adalah ketidakjelasan barang jaminan. Ini untuk pembayaran yang tertunda. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan transaksi jual beli, si pembeli dananya kurang, atau si pembeli itu belum siap dananya, masih butuh waktu, maka dia minta tempo, minta waktu untuk pembayaran. Nah,
Si penjual itu kan boleh minta barang jaminan. Ya, si penjual itu boleh minta barang jaminan. Tapi ketika memang si penjual minta barang jaminan dari pembayaran yang tertunda, maka yang dijaminkan itu harus jelas. Itu. Apa yang dia jaminan? Jaminannya rumah. Rumah yang mana? Ya rumah yang mana aja, nggak boleh. Itu. Jaminan apa? Motor. Motor yang mana? Motornya ada 3. Nah, itu juga nggak jelas, nggak boleh. Gitu ya. Itu merusak syarat sah transaksi. Nah, sehingga ketidakjelasan ini ya harus diselesaikan. Harus clear masalah jenis barangnya, ya macam-macam barangnya, jumlahnya, baik jumlah fisik, baik timbangan, baik takaran. Ya kadang-kadang kan kita bisa ngitungnya satuan ya, kita sebut jumlah. Bijian 10, 20, 30 itu jumlah. Tapi kadang kita juga bisa menjual beli dengan takaran. Takaran itu liter. Atau dengan timbangan kilo, ton, ya, dan lain sebagainya. Atau yang namanya bisa juga kita dengan ukuran. Ya, beli kain kan ya boleh juga sih, jual kiloan juga boleh gitu ya. Jual meteran juga boleh. Tapi itu harus jelas. Yang kedua yang harus jelas lagi adalah masalah kejelasan harga. Ya, ini juga penting. Yang ketiga, kalau memang di situ ada negosiasi, ada minta waktu untuk memutuskan, maka waktunya harus jelas. Yang keempat, ketika pembayaran tertunda dan ada diminta jaminan, jaminannya juga harus jelas. Sehingga dengan menghilangkan, menyelesaikan ketidakjelasan ini diharapkan syarat pertama, baru syarat pertama ya. Syarat pertama dalam transaksi terpenuhi. Masih ada 5 syarat berikutnya, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya.